Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nina di Liputan Buka Puasa. Sesuai dengan request pemirsa PKS TV Jogja ya, untuk meliput kegiatan buka puasa di Masjid Patok Negoro. Alhamdulillah, kini kita sudah berada di salah satu Masjid Patok Negoro, tepatnya Masjid Patok Negoro pertama. Apa itu Masjid Patok Negoro? Jadi, Masjid Patok Negoro yaitu adalah status yang diberikan untuk masjid selain Masjid Agung Keraton yang dikelola dan dibina oleh pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada 4 masjid patok negara yang berlokasi di 4 penjuru mata angin, sekaligus menjadi penanda batas wilayah kota negara. Masjid-masjid itu adalah ada Masjid An-Nur Melangi di sebelah barat, kemudian ada Masjid Sultani Pelosok Kuning di sebelah utara, kemudian ada Masjid Nurul Huda Dongkelan di sebelah selatan, dan Masjid Taqwa Wonokromo Badaban di sebelah timur. Masjid Patok Negoro Melangi ini merupakan Masjid Patok Negoro yang pertama kali didirikan dari Masjid Patok Negoro yang lain. Masjid ini didirikan pada tahun 1755 Masehi sebagai masjid yang berada di bawah naungan Kesultanan Keraton Yogyakarta. Namun, Melangi dapat berarti mulangi, yang berarti mengajar atau mulang dalam bahasa Jawa. Nama tersebut diambil karena cita-cita Kiai Nur Iman untuk mengembangkan ajaran Islam sejak masih muda. Dalam sejarahnya, Kiai Nur Iman sama sekali tidak menginginkan tahta sebagai raja di Keraton Yogyakarta. Keteguhan hati untuk tetap mengabdi kepada agama membuatnya memilih untuk mengabdikan diri di luar keraton. Sosok dengan nama asli Raden Mas Sandio ini merupakan putra sulung susuhan Amangkurat IV Raja Mataram Kartasura. Kala itu, kondisi Keraton Kartasura terjadi perpecahan akibat campur tangan Belanda yang membantu Pakubuwono III. Perang saudara di antara adik-adik Nur Iman ini membuat ia prihatin dan membuatnya keluar dari benteng keraton. Pertikaian dua saudara dari Kiai Nur Iman ini disepakati dengan perjanjian damai yang disebut dengan Giyanti pada tahun 1755. Setelah keadaan tentram, ketiga penguasa itu teringat pada kakaknya, yaitu Kiai Nur Iman. Hamengkubuwono I pun meminta kakaknya itu, Kiai Nur Iman, untuk menduduki singgasana sebagai Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, Kiai Nur Iman lebih memilih berada di luar keraton untuk mendakwahkan Islam. Assalamualaikum teman-teman, halo, aku Nina dari PKS TV dan sekarang kita udah ada di Masjid Patok Negoro yang pertama. Kita mau lihat-lihat nih keadaan ngabuburit kalau di sini tuh kayak gimana. Nah, kita ke masjid ini sesuai request dari teman-teman pemirsa PKS TV ya. Sekarang kita bisa lihat-lihat keadaannya kayak gimana, yuk ikutin aku. Kalau yang sudah pakai itu bola suara itu yang di utara itu sudah bagus-bagus semua untuk siar. Yang sebelah utara, kalau yang sebelah selatan itu baru istilahnya baru belajar lah, dan belajar tadarus. Setelah itu nanti habis jam 10 berhenti, terus dipentongi lagi, dipentongi itu pengajian umum tuh orang tua-tua itu sama Pak Yai di sini sampai jam 12. Nanti jam 12 langsung salat tasbih jamaah bersama-sama di sini. Lantas itu habis tasbihan itu sudah sekitar jam 1-an lah. Nah, itu baru mulai istirahat itu kegiatan masjid Jami' Melangi seperti itu. Nanti kalau subuh sama biasa, tapi nggak ada kuliah subuh di sini. Saya mau nanya nih Pak, kayaknya dari tadi di sini nggak ada perempuannya. Jadi di sini emang agendanya khusus buat laki-laki aja atau gimana? Bisa, perempuan juga bisa. Kalau malam itu juga ada, di malam-malam itu sama berniat ziarah itu kan banyak sekali perempuan itu. Kalau yang perempuan nanti tempatnya berbeda di sini di Keputren. Nah, istilahnya kalau mau ngomong-ngomong juga di sini di sebelah utara. Kalau yang putra di sebelah selatan itu kalau ziarah di sini nggak boleh
antara perempuan dan laki-laki itu anu bersama, berkumpul bersama itu nggak boleh di sini, harus biar sendiri-sendiri ya. Terus kalau buat buka puasanya di sini tiap hari ada Pak? Ada, ini sudah digilirkan sama panitia Ramadan kan, kemarin sudah dibentuk panitia Ramadan, di antaranya ya pengurus harian itu ada 10-an pengurus harian itu. Nah, seksi-seksi itu banyak sekali. Soalnya kalau di bulan Ramadan di sini memang acaranya penuh, Mbak. Jadi kalau yang membeli takjil ini kalau tiap sore itu 4 orang itu khusus lauk. Nasinya masak di sini. Nasinya cuma lauk pauk itu orang 4 tiap sore. Nanti kalau malam jaburan, namanya jaburan untuk nyamian tuh orang ngaji. Jaburan itu nama juga 4 orang. Yuk sehari-harian itu apa itu seperti gula teh, beras itu sudah ada yang transfer, sudah ada yang beli. Kalau buka di sini ada kayak menu kayak yang khasnya tiap Ramadan di sini ada gitu? Ada, kadang-kadang ada seperti opor bebek itu ada, itu menu khas Melayu itu. Kalau biasanya itu kalau bebek ya bebek 5 itu baru cukup biasanya. Menu yang asli itu cuma opor bebek, itu yang menu yang asli itu khas Melayu itu. Oke, makasih Pak buat informasinya. Demikian teman-teman untuk liputan hari ini seputar ngabuburit di Masjid Patok Negoro yang pertama. Jangan lupa ikutin keseruan kita buat ngabuburit di masjid-masjid yang lain selanjutnya. Kalau teman-teman masih ada yang pengen request di masjid mana, bisa komen di bawah ya. Bye-bye.